Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan bersama pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan serta pengurus Majelis Tabligh Provinsi se-Kalimantan menggelar kegiatan pelatihan Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Masyarakat. Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan bersama pimpinan wilayah Majelis Tabligh Provinsi se-Kalimantan menggelar kegiatan pelatihan Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Masyarakat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan pelatihan Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan ini sendiri turut menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak hanya itu, turut menghadirkan pula Trigiyatno sebagai penulis buku tentang titik pisah fikih Salafi Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah dijelaskan antara perbedaan antara Salafi dengan Muhammadiyah yang selama ini cukup meresahkan warga Muhammadiyah. Terutamanya sekali ketika di berbagai masjid-masjid Muhammadiyah sering diisi para penceramah Salafi. Oleh sebab itu, pimpinan Majelis Tabligh menghadirkan Trigiyatno agar bisa menjelaskan secara tuntas tentang perbedaan tersebut, agar warga dan para mubalik Muhammadiyah faham tentang perbedaannya tersebut. Selain itu, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar para mubalik Muhammadiyah dapat menyebarkan ajaran agama Islam yang benar dan menyeluruh serta dapat memberikan kesejukan kepada masyarakat secara luas. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 80 orang, yang mana pesertanya sendiri yang terdiri dari berbagai provinsi, baik itu Provinsi Kalimantan Selatan selaku tuan rumah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga bahkan Kalimantan Utara yaitu bagian Kalimantan paling ujung. Pelatihan ini juga selain sebagai pengakuan sebagai mubalik yang telah melalui uji kompetensi dan bersertifikasi, akan tetapi juga akan siap diterjunkan ke lapangan dengan kompetensi yang telah dibekali, baik dari pelatihan imam dan khatib hingga pelatihan mubalik yang diselenggarakan saat ini. Menurut Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Abdul Rahim Audah mengungkapkan bahwa tujuan terlaksananya kegiatan ini tentang pedoman masjid dan musola Muhammadiyah baik imam, seluruh khatib, dan seluruh mubalik Muhammadiyah harus memiliki sertifikat pelatihan ini. Jadi, jika tidak punya sertifikat pelatihan ini, maka tidak dianjurkan untuk menjadi imam, khatib, dan mubalik terutamanya di Masjid Muhammadiyah. Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan ini diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Kalsel selama 2 hari ya. Jadi 11, 12, 13 Oktober di Balai Pelatihan Masyarakat Desa Banjarmasin dan diikuti oleh seluruh Majelis Tabligh se-Kalimantan dan total target kita 80 dan alhamdulillah sampai hari ini pas 80 peserta yang hadir. Nah, pertama bahwa pelaksanaan ini tujuannya adalah tentang bahwa nanti suatu ketika ada peraturan pedoman masjid musola pimpinan besar Muhammadiyah tentang seluruh imam, seluruh khatib dan seluruh mubalik harus memiliki sertifikat pelatihan mubalik. Jadi kalau tidak punya sertifikat maka dia tidak berhak untuk menjadi imam, menjadi khatib maupun menjadi mubalik. Kemudian hari ini juga dibekali ada beberapa ya, salah satunya yang sangat fenomenal ya, Dr. Ali yang dari Semarang, Ketua Majelis Tabligh Jawa Tengah akan membedah bukunya di Kalimantan, mudah-mudahan menjadi gerakan pertama ya dan akan diikuti oleh daerah-daerah lain tentang titik pisah ya, titik pisah Salafi Muhammadiyah, fikihnya, dia bicara fikihnya. Ini mudah-mudahan membuka wacana baru buat para mubalik se-Kalimantan. Harapannya bahwa para mubalik kita di Kalimantan khususnya dan juga mubalik Muhammadiyah se-Indonesia memahami tentang perubahan-perubahan fikih yang semakin ke depan dia semakin berubah. Selain itu, menurut Trigiyatno sebagai penulis buku tentang titik pisah Salafi Muhammadiyah, terutamanya dalam pembukaan pelatihan Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada peserta khususnya pimpinan Muhammadiyah, baik itu di level ranting, cabang, bahkan wilayah terutamanya sekali takmir masjid. Walaupun banyak persamaan khususnya di bidang akidah dan ibadah, tetapi dalam konteks fikih muamalah, ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan prinsip, sedikit banyak tentu akan mengganggu warga Muhammadiyah. Kegiatan ini kita harapkan untuk memberikan bekal kepada peserta khususnya pimpinan Muhammadiyah di level ranting, cabang, wilayah, juga takmir masjid bahwa walaupun banyak persamaan khususnya di bidang akidah dan ibadah, tetapi dalam konteks terutama fikih muamalah itu ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan prinsip
yang sedikit banyak tentu akan dalam tanda petik ya merecoi ya, paham Muhammadiyah, sehingga warga Muhammadiyah juga perlu memahami, menyadari dan dipahamkan bahwa di samping sekian banyak persamaan juga ada perbedaan. Nah, perlu dimengerti bahwa tajdid di Muhammadiyah itu punya dua sisi atau dua sayap ya. Jadi sayap purifikasi dan sayap dinamisasi. Kalau purifikasi pemurnian dalam hal ini mungkin titik temunya Muhammadiyah Salafi kental ya, atau banyak lah. Itu kalau pemurnian dalam arti anti TBC di sini banyak ketemunya. Tapi terkait dengan dinamisasi ini juga agak bertolak belakang kadang-kadang, karena tadi Muhammadiyah khususnya dalam hal muamalah itu juga memperhatikan faktor kekinian dan kedisinian. Nah, sementara yang satu ini mengajak melihat dengan perspektif kacamata masa lalu, masa dulu, dan juga kadang-kadang tadi Arab sentris, sehingga kekinian dan kedisiniannya banyak tidak ketemu kalau bicara muamalah, termasuk bagaimana mereka menyikapi masalah-masalah kontemporer ya, misalnya zakat profesi dia cenderung menolak atau menentang, sementara Muhammadiyah, MUI termasuk juga ormas Indonesia lain banyak yang mendukung atau memperkenalkan zakat profesi. Dan masih banyak lagi, kalau dalam buku yang saya tulis itu saya beri contoh 30 persoalan fikih ya, di mana Salafi Muhammadiyah itu berbeda. Ya, terima kasih. Kita dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena bagaimanapun juga mubalik kita paling tidak ada diberikan wajangan, diberikan masukan, terutama terkait dengan moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini adalah moderasi, bukan moderasi agamanya, tapi adalah kejagaan hidup di masyarakat. Kita melihat bahwa posisinya harus tengah-tengah, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Dan Muhammadiyah sebenarnya sudah biasa itu kan, terkait dengan berteman, bertingkah laku atau bertutur kata itu sudah saling menghormati. Mungkin itu aja. Hanya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan lebih banyak lagi. Mungkin bukan di provinsi ini aja, tapi mungkin sampai ke daerah-daerah, misalnya kabupaten kota bisa melaksanakan itu. Jadi saling melengkapi lah. Terima kasih. Agus Dianor memberitakan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.